Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ya talamidi. Kaifa halukum? Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti kegiatan daring. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar daring materi akidah akhlak. Sebelumnya, untuk mengawali aktivitas pembelajaran pagi ini, mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Anak-anakku, pada pagi ini kita akan belajar tentang salah satu dari Asmaul Husna. Sebelumnya Pak Ilul mau tanya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, ada 99. Pak Ilul mau tanya lagi, Asmaul Husna itu artinya apa? Ya, artinya nama-nama Allah yang indah, yang baik. Nah, pada pagi ini kita akan belajar salah dua dari 99 Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Apa itu Al-Ghaffar? Apa itu Al-Afu? Mari kita belajar bersama-sama. Sudah siap? Diperhatikan di mengenal sifat Al-Ghaffar. Sekarang kita akan belajar pengertian dari Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari fi'il madhi ghafaro. Apa? Ghafaro, yang artinya menutupi. Al-Ghaffar berarti Allah Maha Pengampun. Apa? Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Al-Ghaffar juga diartikan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sifat penyesalan kepada hambanya, sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Nah, yang perlu kalian ketahui cukup pada Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Apa? Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Selanjutnya kita akan belajar di mana saja kata Al-Ghaffar terdapat dalam surat. Nah, Al-Quran menyebut kata Ghaffar sebanyak 5 kali. 3 kali kata Al-Ghaffar berdiri sendiri, sebagaimana termaksud dalam surat Nuh ayat 10 dan surat Toha ayat 82. Dan 2 lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya, yaitu Al-Aziz, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 117. Nanti kalian buka Al-Quran bisa dicek pada ayat apa saja yang terdapat kata Ghaffar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang bukti bahwa Allah memiliki sifat Ghaffar. Buktinya apa? Yang pertama, Allah menutupi perbuatan dosa yang dilakukan setiap hambanya. Coba bayangkan, jika manusia yang berbuat dosa dan teman-temannya atau yang lain mengetahui,
pasti kita tidak mau untuk berteman dengan orang tersebut. Suatu contoh, Mas Budi. Mas Budi itu sukanya mencuri. Mas Budi itu sukanya mengambil barang yang bukan punya miliknya. Nah, oleh Allah ditutupi, karena kalau perbuatan dosa yang dilakukan manusia tidak ditutupi oleh Allah, pasti orang tersebut akan dikucilkan atau akan dijauhi oleh temannya. Bukti yang lain apa? Yang kedua, Allah akan selalu mengampuni segala dosa yang dilakukan hambanya. Jadi bahwa kita sebagai manusia pasti terlahir dalam keadaan dosa dan salah. Namun oleh Allah, karena Allah memiliki sifat Ghafar, dosa-dosa tersebut dimaafkan, diampuni. Nah, itu bukti bahwa Allah bersifat Al-Ghafar. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran mengenal sifat Allah Al-Afu. Apa itu Al-Afu dan yang lainnya, diperhatikan baik-baik. Al-Afu secara bahasa artinya menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Al-Afu berarti Allah Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar, dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Yang perlu kalian ingat bahwa Al-Afu artinya Allah Maha Memaafkan. Kalau tadi Al-Ghafar artinya Allah Maha Pengampun, kalau Al-Afu artinya Allah Maha Memaafkan. Lah, bedanya apa? Mengampuni sama memaafkan nanti akan dibahas pada setelah ini. Kemudian kata Al-Afu sendiri banyak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh pada surat Hajj ayat 20. Nanti Al-Qur'annya bisa dibuka, kalian buka surat Al-Hajj, nanti bisa kalian temui ayat yang ada lafaz Al-Afunya. Paham? Sekarang bukti bahwa Allah bersifat Al-Afu. Apa buktinya? Buktinya Allah Maha Memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi ketika manusia berbuat salah, kemudian manusia itu segera bertaubat, maka kesalahan-kesalahan itu atau maka dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya itu oleh Allah akan dihapus. Jadi nanti tidak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat, karena ketika manusia itu di dunia sudah bertaubat. Seperti itu. Paham? Nah, sekarang kita masuk pada materi perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afu. Tadi kalau secara bahasa Al-Ghafar itu tadi apa artinya? Allah Maha Pengampun. Sedangkan Al-Afu artinya Allah Maha Memberi Maaf. Namun kedua sifat tersebut mempunyai perbedaan. Nah, bedanya apa? Nanti Pak Irul akan jelaskan. Diperhatikan baik-baik, dipahami baik-baik. Perbedaan dari Al-Ghafar dan Al-Afu yaitu, kalau Al-Ghafar itu sifatnya masih umum. Jadi ketika manusia berbuat salah, secara otomatis Allah akan mengampuninya. Namun kalau Al-Ghafar, catatan dosa manusia itu masih ada.
belum dihapus, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika di akhirat. Paham? Jadi kalau Al-Ghaffar itu manusia diampuni oleh Allah, namun catatan dosanya masih ada yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Paham? Sedangkan Al-Afu itu ketika manusia berbuat dosa, kemudian dia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi, maka Allah akan menghapus segala dosanya. Dan catatan-catatan dosa itu dihapus oleh Allah. Paham bedanya? Pak Irul ulangi lagi, kalau Al-Ghaffar itu sifatnya masih umum. Dosa-dosa yang dilakukan manusia itu sudah diampuni oleh Allah, tapi masih ada catatannya, catatan dosanya yang nantinya oleh Allah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Sedangkan kalau sifat Al-Afu itu Allah telah menghapus dosa manusia itu dengan catatan manusia itu benar-benar bertaubat, dan nanti kalau di akhirat catatan dosa itu sudah hilang. Paham? Nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang penjelasan dari Pak Irul, atau kalian bisa dibaca sendiri materi-materinya. Paham? Nah, sekarang apa sih hikmah dari mempelajari sifat Al-Ghaffar dan Al-Afu? Hikmahnya antara lain, 1. Manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Allah saja maha mengampuni segala dosanya, segala dosa hamba-hambanya, baik dosa itu kecil maupun besar, oleh Allah mudah untuk memaafkan. Nah, kita sebagai hamba Allah pasti tentunya harus rela atau harus mudah untuk memberi maaf kepada orang lain. Hikmah yaitu mendorong manusia agar senantiasa beristighfar, baik ketika manusia itu bersalah maupun tidak. Karena setelah kita mengetahui bahwa Allah bersifat Al-Ghaffar dan Al-Afu, maka kita harus selalu beristighfar. Biar apa? Biar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan nanti kelak di akhirat kita sudah dihapus, dibebaskan dari catatan-catatan dosa. Kemudian hikmah yang ketiga adalah tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Karena apa? Ketika manusia melakukan kesalahan apapun, jangan khawatir, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita wajib bertaubat. Kita wajib menyesali perbuatan yang telah kita lakukan dan tidak mengulanginya lagi, dan bersungguh-sungguh bahwa kita akan menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih rajin beribadah, sehingga Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi kita jangan khawatir bahwa Allah tidak akan menyayangi kita, karena pasti Allah menyayangi hamba-hambanya. Itu saja penjelasan tentang sifat Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Cukup sekian dari Pak Irul. Jangan lupa kalau belum paham dibaca lagi, diputar lagi videonya, atau kalian bisa membaca di buku-buku yang lain. Itu saja dari Pak Irul. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa sholat duhanya jangan ditinggalkan, jangan lupa ibadah sholat sunnah lainnya ditingkatkan lagi, dan jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.